Pemakzulan Gibran itu sama sekali tidak akan berkaitan dengan Tidak ada. Prabowo. Kita dukung Prabowo. Dan kita tetap berharap Prabowo sampai ke 5 tahun ya. Moga-moga sehat beliau. Tolong bapak-bapak, ibu yang ada di legislatif membuat satu keputusan dengan penuh hati-hati. Harusnya DPR sekarang juga tidak usah kami membuat surat, tapi DPR juga mengambil alih masalah ini. Tapi jangan Jokowi kan, hampir semua tokoh jadi tukang korupsi kok. Tukang maling kan gitu ya. Dan tidak ada proses hukum masalahnya. Kami secara purnawirawan begitu ya, sudah menyampaikan warning gitu ya. Nah kalau terjadi sesuatu dan tidak kita harapkan, ya jangan salahkan. Rakyat semua tahu, Dek. Tidak ada yang bisa dihadang. Tidak bisa. Pak, jadilah prajurit Sabta Marga. Bapak tidak usah takut, rakyat di belakang Bapak. Lakukan demi bangsa dan negara. Sebagai purnawirawan, perjuangan itu tidak akan pernah berhenti. Sampai kami ini dapat tembakan salvo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sobat Madilog, apa yang bisa membuat mereka yang sudah naik gunung dan bertapa harus kembali turun gunung dan ikut dalam persoalan sehari-hari? Apa yang membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI, mereka yang seharusnya sudah bersepi-sepi, bersunyi diri, mempersiapkan diri untuk berbakti kepada Ilahi, kembali menekuni persoalan-persoalan sehari-hari yang sangat profan, seperti urusan politik. Tentu barangkali hal-hal yang sangat besar, hal-hal yang sangat hakiki bagi mereka. Dengan kata lain yang lebih sederhana, orang-orang yang sudah semestinya beristirahat ini merasa tergerak dan istirahat di dalam kekacauan adalah pengkhianatan. Hari ini kita bertemu dengan salah seorang anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Namanya adalah Brigjen Purnawirawan Purnomo. Mari di sini di Madilog kita kuliti bersama. Selamat datang bertemu dengan teman-teman. Selamat ketemu. Selamat ketemu. Kami punya salah seorang narasumber namanya Selamat Ginting ya. Oh ya. Jadi kalau selamat ketemu itu bukan. Ya selamat terus. Oke, mohon maaf. Mas Pur, boleh langsung aja ya. Sejujurnya apa sih yang membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini seolah-olah sensi pada dua orang? Pada Jokowi dan pada putranya Gibran Rakabuming Raka? Yang perlu kita tahu semua bahwa seorang prajurit walaupun nanti tiba waktu ya sudah habis untuk kerja di, katakanlah bertugas di TNI secara organisasi, sebagai purnawirawan perjuangan itu tidak akan pernah berhenti. Sampai kami ini dapat tembakan salvo. Masuk ke begitulah kira 2 meter. Baru kita berhenti gitu ya. Kalau sudah dapat tembakan salvo. Nah, kami sekarang masih merasa cukup ya, sehat ya. Jasmani dan rohani. Tentunya kami ingin tetap berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Sesuai yang apa kami punya, yaitu Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Gitu. Jadi kita tetap akan berjuang bagaimana melihat situasi negara ini harus sesuai apa yang ada di dalam pembukaan UUD 45. Gitu ya. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi ya. Gitu ya. Nah, sepanjang itu tidak menuju ke situ, sebagai rakyat, kami punya hak sesuai undang-undang untuk menyampaikan bentuk koreksi gitu ya kepada pemerintah apa yang terjadi. Oleh karenanya kami mengikuti perkembangan itu hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan karena terbiasa membuat analisa mungkin ya. Ada kekhawatiran. Ya, loh,
kok jalannya seperti ini? Khususnya 10 tahun selama kepemimpinan Presiden Jokowi yang lalu ya. Jadi, loh kok jadi begini gitu ya? Iya. Kami khawatir. Oleh karenanya akhirnya terjadilah yang 17 April tadi. Kita menyampaikan beberapa hal, 8 poin ya, itu kepada katakan pemerintah begitu ya, kepada Presiden. Apakah itu diterima atau tidak, itu haknya Presiden. Tapi hak kami juga menyampaikan pendapat sebagai rasa memiliki negeri ini, sebagai rasa memiliki Presiden Prabowo. Mas Pur, saya ingin membuat ini menjadi lebih jelas. Apa sih yang tadi Mas Pur katakan? Loh, kok jadi begini? Apa yang dimaksud begini? Apakah sebuah kesalahan atau dosa atau satu kacau balau yang melanggar hukum? Zaman sekarang ini kan tidak ada yang bisa ditutup. Jadi ya, dengan IT yang cukup canggih ini, sekarang pun kita bicara, orang Amerika bisa tahu kita ini. Betul. Ya, bisa. Nah, apapun yang terjadi, yang sudah masuk di HP dan sebagainya, semua orang tahu. Jangankan para pejabat, tukang beca, buruh, tani, tahu itu semua. Apa? Kekurangan, ketidakadilan. Selama 10 kepemimpinan dari Bung Karno sampai yang terakhir sekarang Pak Bowo gitu ya. Tapi lebih parah pada zaman Jokowi. Di mana hukum tidak berjalan sesuai yang sebenarnya, kejujuran, keadilan. Hukum itu hanya tajamnya ke bawah. Ke atasnya tidak. Contoh soal ada lurah kalau nggak salah rame di medsos itu kan. Karena pakai ijazah palsu sampai dihukum. Nah, apakah pada tingkat tertentu tidak boleh ini dibuka? Kan ini masalah martabat bangsa. Pada tingkat tertentu tuh tingkat presiden lah ya. Ya bupati sampai presiden. Ya, sampai presiden. Kan harus dibuka. Karena presiden selaku ya kepemimpinan nasional itu menyangkut martabat bangsa nantinya ya. Seperti apa? Nah, kalau sudah diawali dengan satu bentuk kebohongan, maka kelanjutan kepemimpinan juga kita mengkhawatirkan. Itulah yang kita ingin sampaikan kepada warning ya kepada pemerintah Pak Prabowo itu. Mas Pur tadi mengingatkan soal 17 April yang kemudian tindak lanjutnya adalah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada DPR. Ya. Apa saja isinya? Ya 8 itulah kira-kira ya, khususnya tentang yang nomor 8 tentang Wapres Gibran ya. Nah, itu. Kita bukan mau melakukan kudeta. Tapi kita menyampaikan pendapat, ada kekhawatiran yang sangat tinggi melihat situasi dan kondisi gitu ya. Ada fakta dan data di lapangan yang sangat mengkhawatirkan jalannya kepemimpinan Presiden Prabowo. Contoh soal, ada yang berkeinginan masih ada matahari lagi selain Prabowo. Kan tidak boleh lagi dong. Ada yang berkeinginan ini Pak Jokowi lah ya. Ya begitulah kira-kira. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Waktu 13 Oktober persiapan untuk menteri-menteri gitu ya, kan semua heboh. Tidak ada yang bisa ditutup kan, semua orang tahu kan. Jokowi punya calon menteri dan sebagainya gitu ya, pejabatnya. Ini yang harus duduk. Mestinya yang benar itu adalah kewenangan hak prerogatif seorang presiden. Siapapun menjadi stafnya beliau. Ya, karena staf itu adalah kelanjutan cara berpikir dan bertindak seorang pemimpin. Ini loh mau saya, maka staf itu harus menganalisa dan melakukannya sesuai kehendak. Tetapi kalau ini warnanya berbeda, apakah iya akan terjadi seperti itu? Itu ya permasalahannya. Ini negara besar, gitu ya. Terus yang kedua, hutang negara terlalu besar. Ini ada di surat itu, disebutkan juga. Selain tadi yang pertama kali yang sangat utama adalah soal Gibran. Ya. Hampir semua di 8 poin itu masuk gitu sebenarnya ya. Masalah korupsi dan sebagainya ya. Nah, hutang negara ini terlalu besar. Ini kan ibarat begini. Kalau saya coba proyeksikan gitu ya. Kehidupan kita sendiri ya.
Oh, gajinya cuma segini, gitu ya. Terus tapi punya rumah, tanahnya besar, letaknya strategis. Saya punya uang, saya tawarkan kepada Anda. Dek, mau nggak rumahnya saya bangun? Oh iya katanya. Saya bangun rumahnya 2 tingkat. Oke? Udah bangun rumah 2 tingkat. Wah, masa rumah 2 tingkat bagus tidak ada mobil? Oh ya, saya mau mobil. Saya kasih Alphard. Katakan yang mahal, kan begitu ya. Jatuh tempo, saya hitung. Anda sudah berhutang sama saya berapa? Nah, kalau Anda tidak bisa membayar, mari kita hitung. Akhirnya Anda keluar. Adik keluar. Metafor itu Mas gunakan untuk negara ini. Negara ini. Iya. Loh, ini kan terjadi pada negara-negara lain. Oke, artinya dengan kata lain sebetulnya yang dilakukan pemerintahan kemarin itu terlalu besar dan kemudian potensial membuat bencana seperti itu. Oke. Kan sudah terjadi pada negara-negara lain ya. Iya. Bukan hanya Indonesia. Akhirnya terbirit-birit semua. Nah, kita tidak ingin. Negara ini merdeka karena perjuangan seluruh anak bangsa. Jangan melihat hanya 1745 ya. Bukan. Perjuangan ini mulai zaman kerajaan. Ya. Baru selanjutnya pada setelah kerajaan menyatu terjadilah pejuang-pejuang nasional ya. Yang diantaranya ada Soekarno-Hatta, Sahril dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kan perjuangan panjang berdarah-darah. Tidak ada ini loh, nyoh gitu kan nggak ada dari penjajah. Nah, mari kita, ini kata Bung Karno, tolong lihat di buku Bung Karno. Aku antar bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Sampai situ Bung Karno sampaikan. Setelah masuk pintu gerbang kemerdekaan, menuju jalannya kemerdekaan, maka menuju sesuai di dalam pembukaan masyarakat adil dan makmur. Siapa? Ya kita-kita. Sudahkah kita melakukan yang ini? Persiapan menuju masyarakat adil dan makmur. Apakah Forum Purnawirawan kemudian melihat bahwa yang dilakukan Jokowi ini memelencengkan tujuan untuk membuat adil makmur itu dengan salah satu kesalahannya adalah dengan banyak berhutang tadi? Saya tidak bisa mengatakan seperti itu karena hukum yang memastikan. Ya, proses hukum. Ya. Contoh yang terakhir saja gitu ya. Masalah Raja Ampat ya. Hasilnya selama ini kemana? Morowali kemana? Terus yang lain-lain. Pendapatan negara dari pajak 82,4%. Pajak dari sumber alam hanya 7,4%. Padahal sumber alam diambil. Nah, kemana uang-uang ini? Dengan kata lain banyak penyelewengan, indikasi penyelewengan ya. Nah, itu pihak hukum yang nanti putusin ya. Saya kembali ke persoalan yang tadi. Apakah dengan misalnya poin yang terutama tadi, poin ke-8 soal Gibran, itu dianggap oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebagai bentuk perjuangan? Gini, kita melihat sesuatu tidak boleh melihat dari tengah ya, tapi dari awal gitu ya. Kalau melihat soal Gibran naik, ini kan udah di tengah. Pada waktu kepemimpinan Jokowi berusaha untuk bisa naik ke 3 kali kan? Iya betul. Tidak bisa 3 kali, tambah lagi 2-3 tahun kan gitu. Betul. Tapi rakyat sadar tidak bisa. Akhirnya dipaksakan anak kan untuk duduk. Nah, seandainya seorang presiden berhalangan tetap, maka yang naik siapa? Secara otomatis kan secara hukum kan wakil. Ya. Sekarang pertanyaannya, saya beberapa kali saya bicara, kita kepengen atau ingin negeri ini menuju sesuai yang ada di dalam pembukaan ya. Untuk bisa mencapai itu, maka harus ada estafet kepemimpinan. Ya. Tetapi ini bukan kerajaan. Ya. Kalau kerajaan, raja punya anak masih 5 tahun, diemong, diasuh oleh pengasuhnya sampai nanti duduk menjadi raja. Betul. Nah, ini kan bukan republik ini. Iya, betul. Nah, katanya ada meritokrasi apa gitu ya? Iya, betul. Nah, apakah Jokowi sudah berpikir seperti itu? Kalau saya anggap Jokowi sudah berpikirnya mundur. Kenapa mundur? Setelah Indonesia merdeka, maka Indonesia berbentuk republik. Bukan kerajaan. Bukan kerajaan. Jadi tidak ada hak
anaknya Jokowi untuk secara otomatis duduk. Boleh-boleh saja, tapi dengan catatan harus dipersiapkan. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menganggap Gibran Rakabuming ini adalah orang ilegal yang menduduki kursi Wapres. Ya, lebih baik dijawab jujur aja, Mas. Jadi kan gini, Dik. Semua masalah itu di Indonesia tidak ada yang bisa ditutup. Siap. Pada waktu Gibran mau naik jadi Wapres, aturan kan terjadi perubahan ya. Betul. Dipaksakan aturan itu supaya anak ini bisa masuk pada kriteria. Betul. Dan itu diikuti dengan keputusan MK. Betul. Ketua MK-nya masih keluarganya. Paman. Ya, paman lah begitu ya. Kalau dikatakan keputusan paman ini benar, kenapa paman ini dicopot jabatannya? Artinya keputusannya salah ya? Saya nggak tahu gitu. Orang MK nih yang tahu ya. Gitu ya. Silakan. Berarti ada kesalahan toh dalam proses itu, gitu kan? Sehingga ada peluang Gibran untuk masuk. Gitu ya. Nah, sebelumnya juga ini masalah etika ya. Fufu Fafa ya. Pak Roy Suryo juga udah menyampaikan sampai laporan ke Mabes Polri kalau nggak salah waktu itu ya. Yang kata Pak Roy 99,99% itu Gibran. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu Gibran sekarang. Karena belum ada keputusan hukum. Betul. Nah, kenapa nggak dilanjutkan? Pak Ubed gitu ya. Ubedillah Badrun laporkan tentang adanya korupsi gitu ya. Betul. Berhenti semua. Proses hukumnya tidak berjalan. Tidak berjalan. Nah, jadi kalau di pasal 7A tadi, ya cukup memenuhi lah ya. Walaupun saya bukan orang ahli hukum tata negara. Cukup memenuhi untuk? Apa? Dimasukkan. Oh, siap. Ya. Secara hukum sudah masuk gitu ya? Secara hukum mestinya begitu. Nah, makanya kami dari Purnawirawan mengirim surat. Saya sampaikan tadi, kami bukan ingin melakukan kudeta, tapi memberikan peringatan, warning. Nah, surat itu akhirnya kita layangkan ke DPR kan. DPR sebagai wakil rakyat mestinya tidak perlu menunggu laporan Purnawirawan. Proaktif lah, ya. Proaktif. Harusnya begitu keputusan MK dulu masuk ke KPU, kan harus koordinasi dulu dengan DPR. Kenapa DPR membiarkan ini lalu terus? Nah, ini kan bom waktu semua. Nah, harusnya DPR sekarang juga tidak usah kami membuat surat, tapi DPR juga mengambil alih masalah ini. Bahwa DPR wakil dari rakyat. DPR, pemerintah digaji oleh uang rakyat. Harusnya begitu, gitu loh. Jadi jangan tunggu laporan. Dengan kata lain, karena kan udah berubah ya, paling tidak keanggotaannya ya. Ya, keanggotaannya berubah. Dengan kata lain, DPR yang sekarang harusnya melunasi utang kesalahan DPR yang kemarin dengan melakukan hal proaktif untuk yang tadi itu. Ya, harapan kami seperti itu. Memakzulkan Gibran. Ya, tentunya proses hukum ya. Artinya masuk ke MK dulu, terus balik lagi ke MPR dan sebagainya ya. Betul. Artinya ada respon secara positif dari DPR. Persoalan benar dan tidaknya nanti, gitu kan. Tapi lakukanlah proses hukum dulu. Betul. Karena kalau tidak dilakukan proses hukum, seakan-akan rakyat bisa menilai DPR-nya bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Bang, Mas Pur, begini. Surat udah diberikan. Kemudian hanya dalam waktu beberapa hari ada respon dari DPR bahwa itu akan menjadi akan dibacakan dalam rapat pimpinan atau rapat paripurna Apakah tidak cukup dengan respon seperti itu atau seharusnya responnya lebih proaktif lagi? Kalau bicara hukum, setelah menerima surat kami kan membuat panja saya nggak tahu ya DPR ya. Betul. Nah, itu dikirim ke MK kan. Mahkamah Konstitusi. Ya, hasilnya MK masuk lagi ke Senayan kan. Betul. Masuk ke MPR juga kan. Betul. Maunya seperti apa? Nah, ini yang harus hati-hati orang legislatif. Saya bilang tadi, persoalan ini tidak bisa ditutup. Cerita Bung Karno zaman dulu saja sekarang masih ada. Tidak bisa dihapus. Ini baru kemarin.
Jadi tidak bisa. Jadi tolong bapak-bapak, ibu yang ada di legislatif membuat satu keputusan dengan penuh hati-hati. Karena rakyat sudah tahu. Nah, sekarang 8 tuntutan tadi yang kami sampaikan, rakyat sudah tahu. Sebenarnya rakyat tahu, tapi tidak berani berbicara. Forum yang kemudian kami ikut mewakili saja, gitu ya. Ini loh kehendak, ini loh yang terjadi. Nah, mau diapakan? Sebetulnya forum sendiri agak kecewa dengan DPR yang tidak memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat, begitu? Ya silahkan DPR aja menilai sendiri, kan itu ya. Kenapa dibiarkan itu semua, termasuk KPU? Kenapa langsung dijadikan? Waktu tanggal berapa sih sebetulnya surat itu dikirimkan ke DPR? Sekitar tanggal 1 kemarin ya, sekitar itulah. Sekarang gitu ya. Tanggal hampir tanggal belasan ya, ini karena saya tanggal 3 pertemuan itu surat udah melayang di situ. Waktu sekitar 10 hari, 11 hari. Menurut Mas Pur memang agak lamban DPR untuk. Karena katanya reses kan. Ya, jadi kita juga nggak bisa apa-apa gitu maksud saya. Tapi kelihatannya respon teman-teman di DPR bagus. Kelihatannya ya moga-moga. Harapan kami ya. Makanya saya bilang tadi, tolong bapak-bapak yang ada di Senayan ini tolong diselesaikan secara arif dan bijaksana. Disesuaikan dengan proses hukum. Karena kalau tidak proses hukum, nanti rakyat jadi marah nanti gitu ya. Itu sudah 2 kali Mas Pur katakan, rakyat jadi marah. Saya ingin tahu sebetulnya, teman-teman purnawirawan ini kan bagaimanapun banyak menggeluti intelijen. Sekian ratus jenderal ada di sana. Apa yang sudah dideteksi oleh teman-teman purnawirawan berkaitan dengan rakyat yang kemungkinan marah ini? Kalau boleh dibuka. Rakyat sebenarnya sekarang kayak api dalam sekam ya. Kemarahan sangat tinggi ya. Contoh, saya bilang tadi, hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Masalah lurah karena pakai ijazah palsu langsung masuk tahanan. Yang ini tidak, korupsi. Korupsi di Indonesia kan nggak bisa ditutup. Semua ada di HP. Anaknya malah bilang, ini adalah hasil kerja keras bapak saya. Padahal dapatnya dari nyolong. Curi uang. Siapa anaknya itu? Itu orang pajak apa dulu yang pakai motor gede segala siap. Ini hasil kerja bapak saya. Tahu bapaknya masuk kan? Nah, apakah rakyat tidak tahu? Pada satu sisi sekarang rakyat itu hidup susah. Hari ini tidak kerja, jangan melihat orang yang kerja di kantoran di Jakarta. Mari kita lihat ke daerah. Hari ini tidak kerja, mereka tidak makan. Seorang kepala keluarga kan pasti ada istri anak. Bagaimana ini semuanya? Nah, contoh beberapa 10 negara miskin di dunia itu hancur semua karena korupsi. Hancur semua, 10 negara. Apakah kita mau seperti itu? Negara kita kaya. Kenapa kekayaan ini tidak untuk rakyat? Maka saya bilang tadi, hasil-hasil morwali buka semuanya. Nah, hasilnya segini loh. Sehingga tidak memaksakan 87,4% dari pajak. Kan nggak boleh dong. 82,4% APBN justru datangnya dari pajak gitu. Kalau saya tidak salah interpretasi ya, Mas Pur. Nah terus gimana dong? Sekarang pabrik pada tutup. Gini, Mas Pur dan kawan-kawan, forum purnawirawan ini melihat itu potensi potensi rakyat marah, potensi chaos lah ya. Dalam hitung-hitungan Mas, kalau misalnya ini terus tidak ada perubahan yang kemudian mendinginkan rakyat, berkaitan juga dengan kemiskinan yang ada, berapa lama sebetulnya api dalam sekam? Tergantung kebijakan Presiden Prabowo. Untuk? Presiden sesuai janji kan? Janjinya banyak kan? Iya. Contoh korupsi. Maling atau tukang korupsi itu saya buatkan penjara di pulau kan gitu kan. Kalau malam berenang aja kan gitu kan. Dan Presiden meskipun sampai ke Antartika. Presiden Prabowo udah ngomong. Mereka kalau malam pada keluar. Ya, semua orang tahu kok, suka miskin. Kan keluar kalau malam. Ya. Nah, kalau orang korupsi 100, berapa sih dikembalikan? Paling sampai 30%.
Setelah itu tinggal sisa 70% misalkan. Yang pasti tidak 100%. Presiden Prabowo ingin memiskinkan. Ya, kembalikan. Kalau ambil 10, nyolong 10, ya kembalikan 10. 100, ya kembalikan 100. Ada hal lagi yang harus kita perbaiki di negeri ini. Hukum sosial. Contoh, seseorang setelah jatuh ketok palu, dikenakan karena korupsi sekian, hartanya diambil, harusnya ada kompresi pers. Dan selama 3 hari, semua TV dan radio dan sebagainya menyiarkan permohonan maaf yang bersangkutan terhadap rakyat. Maafkan saya, sudah mengambil uang rakyat sekian jumlahnya. Dan saya sudah kenakan hukuman sekian. Kenapa itu diperlukan? Agar keluarga tukang maling ini jangan menganggap hasil korupsi itu adalah hasil kerja keras orang tuanya. Dan ini pembelajaran. Sehingga kalau ada suami bawa uang banyak, mestinya keluarga tanya, Pak, ini dari mana uang ini? Uang halal atau uang haram? Itu kayaknya ini ya, Mas. Satu lagi, belum. Ya. Dicabut hak politik. Oh enggak, mereka dikembalikan setelah 5 tahun kalau saya tidak salah, makan. Iya makanya. Nah, sekarang saya masih punya uang 70%, Pak. Ya. Setelah saya keluar dengan uang yang saya cukup, saya pindah partai. Maka saya jadi paduka yang mulia lagi. Iya, betul. Hah? Iya, karena punya uang. Karena uang. Iya. Nah, bagaimana regenerasi? Nggak usah takut. Oke, Mas Pur, begini nih. Pak Prabowo di dalam kampanye, bahkan setelah menjadi presiden, setelah terpilih, mengeluarkan janji-janji seperti itu. Ya. Ada nggak kelihatannya track atau langkah atau apapun namanya? Sebentar. Atau langkah yang kira-kira menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang sedang menuju itu? Ada. Apa? Masalah Kejaksaan Agung. Oh, siap. Ya. Yang dijaga oleh TNI. Iya. Karena peristiwa yang masa lalu, ada satu tekanan kan? Iya, betul. Nah, inilah saya minta kepada teman-teman, wah TNI mencampuri urusan Kejaksaan Agung. Bukan. TNI bukan masuk kepada ranah hukum. TNI hanya menjaga ke dalam konteks keamanan. Jangan sampai si jaksa, keluarga dan sebagainya mendapat tekanan. Kan kejadian kemarin di Medan ya, terus di mana lagi ada jaksa yang dihajar gitu habis. Nah, tapi saya nggak tahu apakah berkaitan dengan korupsi, saya nggak tahu ya. Nah, hal-hal seperti itu harus dibantu dong, jangan dikecam begitu. Sehingga si jaksa itu atau hakim itu membuat keputusan tidak ada rasa takut. Artinya Pak Prabowo udah mulai kelihatan melangkah lah ya. Memang borok ini terlalu dalam. Tidak mungkin sekaligus diperbaiki. Tapi minimal Prabowo dalam 1 tahun pertama, berapa persen Prabowo sudah membayar istilahnya janji-janji itu? Sebentar, ini sudah hampir 9 bulan. 8 atau 9 bulan. Enggak dong. Berapa ya? Oktober, November, Desember. 8. Ya, 8. 8 per 12, berarti udah 3/4 kan? Ya. Belum 1 tahun. Oktober nanti tanggal. Udah berapa persen menurut Mas Pur? Menurut Forum Purnawirawan nih? Sekarang belum 50%. Oke, berarti kurang lah ya? Masih kurang. Tapi mari kita lihat sampai tahun ini kan, dalam 1 tahun istilahnya ya, Oktober. Berapa persen Presiden Prabowo melakukan membayar janji-janjinya? Oke. Kalau itu dibayar, maka rakyat, oh ya, presidenku baik, benar. Hanya berpikir untuk rakyat. Gitu ya. Memang sekarang presiden kan membuat masalah ekonomi ya. Karena ekonomi kita itu. Yang saya selalu ingatkan di dalam pertemuan-pertemuan, ingat zaman Jokowi dulu. Oh, ingin menaikkan pendapatan petani gitu ya. Ke Jawa waktu itu kan. Terus bawa apa tuh kayak traktor gitu ya. Ya, betul. Jokowinya pergi, traktornya juga pergi. Jadi berarti pengawasan dan pengendalian yang tidak ada. Nah, saya berharap kepada Prabowo sebagai seorang jenderal, di dalam militer, itu pengawasan dan pengendalian itu selalu ada di dalam suatu perintah. Nah, pengawasan pengendalian itu tidak boleh hilang. Walaupun beliau sekarang di alam pemerintahan. Karena itu penting. Jadi jangan terlalu percaya kepada staf bahwa akan kerja. Tolong dikontrol lewat pengawasan dan pengendalian. Nah, soal pengawasan dan pengendalian, saya ingin tanya ya, apakah kan gini Pak Prabowo dari tentara, Forum Purnawirawan ya tentara juga gitu ya. Apakah ada semacam hubungan yang tidak resmi yang kemudian Forum Purnawirawan menegaskan kami akan mengawasi Anda
Mr. Presiden, I'm watching you misalnya. Pernah ada konvensi kami atau dukung deal Presiden Prabowo. Kami dukung Presiden Prabowo. Sepanjang Presiden Prabowo tetap sebagai prajurit Sabta Marga. Di dalam Sabta Marga itu kita selalu berjanji dari, untuk, dan rakyat. Apa sih Sabta Marga yang paling relevan untuk urusan ini, Mas Pur? Kita setia kepada negara, Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 45. UUD 45-nya yang asli, bukan 2002. Kalau 2002, 95% kata Profesor siapa yang udah meninggal itu, sama Pak Edi Suasono juga. Oh, Sri Edi Suasono. Terus profesor siapa yang di Jogja udah meninggal itu. 95% udah dirubah. Apa mau diperbaiki? Kalau perubahan itu 10%, boleh dievaluasi, diperbaiki. Tapi karena sudah 95 hanya casing aja yang tinggal, pembukaan aja yang belum dirubah. Ya udah, kembalikan dulu. Yang sekarang 2002 dianggap baik, mari kita masukkan di dalam adendum. Itu kan menjadi salah satu poin pertama. Poin pertama bahkan ke DPR ya. Iya. Jadi bukan kita juga mengatakan, karena Bung Karno kembali lagi, tolong baca buku Bung Karno. Karena khususnya yang bapak-bapak pejabat ini. Karena waktuku ini sangat terbatas, kelak kemudian hari kalian harus sempurnakan. Bukan dirubah. Beda dong, dirubah sama disempurnakan. Nah, disempurnakannya, kembali dulu ke UUD 45, hal-hal apa saja yang harus dipertahankan. Nah, kalau hal apa saja yang harus diperbaiki, maka dimasukkan di dalam adendum. Tapi yang asli tidak hilang, sehingga ada studi banding. Manakala yang adendum ini tidak benar, maka adendum harus dirubah lagi. Iya, betul. Bukan dirombak semuanya gitu ya. Itu maksud saya. Saya ingin kembali pada pertanyaan awal nih soal, kan tadi Mas Pur juga sepakat bahwa yang paling utama dari surat ke DPR itu adalah poin ke-8 soal Gibran. Sebetulnya gini, ada satu media, satu majalah yang mengatakan bahwa Pak Gibran ini adalah anak haram konstitusi lah ya. Apakah itu yang mendasari bapak-bapak di Forum Purnawirawan, atau sebetulnya hanya karena faktor G saja, faktor Gibran saja as a person, atau dua-duanya? Kita tidak bisa melihat hanya, saya bilang sepotong ya. Kita lihat juga bagaimana selama kepemimpinan Jokowi, setelah Jokowi turun diganti Prabowo, terus bagaimana proses untuk menjadi calon presiden, wapres, kan harus dilihat semua. Ini masalah bangsa. Seorang presiden dan wapres itu kan, apa kalau di dunia ini kan, wah inilah simbol gitu ya. Iya, betul. Sekarang gini, saya sangat suka. Karena umur saya lebih tua dari Dik Darmawan ya. Mungkin secara umur bisa saya duluan, tapi kehendak Tuhan tidak tahu. Seandainya Presiden Prabowo berhalangan tetap, Gibran naik. Sekarang pendidikannya katanya nih ya, Ibu Tifa kan sudah menyelidiki waktu itu ya, SMA-nya hanya kelas 2. Yang lain-lain sekolah kursus di luar negeri itu. Yang nggak ada Dikbud dia bilang lulusan SMA jadinya. Saya tidak tahu, nanti itu kan harus dibuka di hukum ya gitu ya. Terus mengenai Fufu Fafa, apakah kira-kira nanti negara ini seperti apa? Mari kita lihat presiden wapres dari zaman Bung Soekarno. Artinya teman-teman di bapak-bapak di Forum Purnawirawan melihat ada sisi, kalau saya baca dari dari surat yang disampaikan, ada sisi ketidakpatutan dan ketidakpantasan person ini duduk di kursi itu. Ya sudah, rakyat sudah tahu kan. Surat ini terbuka. Ya, tidak ada kita tutup. Rakyat juga boleh tahu, rakyat boleh baca. Dan tidak kami sampaikan pun situasi ini rakyat sudah tahu. Rakyat hanya ada yang berani ngomong gitu ya, termasuk kami gitu. Ada yang hanya jadi penonton, ada yang nggak mau tahu. Ya udahlah, terserah. Nah, kalau kami Purnawirawan belum dapat tembakan salvo saya nggak mau dong negara ini hancur. Kalau boleh saya boleh ngomong dong. Tapi kalau mau didengerin oleh pemerintah,
baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kalau ternyata tidak didengarkan, ya nggak tahu itu kehendak rakyat itu. Kami secara purnawirawan begitu ya sudah menyampaikan warning gitu ya. Nah kalau terjadi sesuatu dan tidak kita harapkan, ya jangan salahkan. Rakyat semua tahu, Dek. Tidak ada yang bisa dihadang. Tidak bisa. Makanya saya bilang tadi, kita bicara sekarang, Amerika juga bisa dengar kok kita ngomong. Apa yang bisa ditutup? Masalah korupsi Jokowi. Yang menyebutkan jadi finalis itu siapa? Luar negeri kan, bukan kita kan? Maksud Mas Pur, jadi nomor 2 itu ya? Saya nggak tahu gitu. Ya, itu ya. Ada kan tahu sendirian. Ya, maksud saya itu yang dimaksudkan. Luar negeri kan? Ya. Karena IT ini kan tidak ada batas negara. Ini hanya untuk Indonesia ya. Tidak boleh negara lain. Enggak juga. Apa yang terjadi semua itu? Terutama orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Mas Pur kan tadi bicara beberapa, katakan saja, kekecewaan Mas Pur sebagai rakyat terhadap Jokowi dan kepemimpinannya. Sebetulnya apa yang menurut Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini menjadi dosa, atau mungkin bukan satu, dosa-dosa terbesar Pak Jokowi selama memerintah? Banyak keputusan hukum Pak Jokowi yang menjadikan bom waktu. Contoh soal peristiwa G30S. Boleh tanya, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Mulai dari 48 ya. Jangan lihat ya belakangan gitu ya. Yang membunuh duluan itu PKI atau rakyat terhadap orang PKI? Atau pejabat? Atau orang Islam? Kalau Anda datang ke Kediri, ke masjid itu anak PKI kan dibantai di masjid. Kebetulan saya ikut. Itu? Ya, saya ikut sholat di situ. Saya datang ke tempat itu. Nah, ini kan mereka yang melakukan semua. Termasuk 65. Yang membunuh para jenderal itu siapa? Dek, saya ini sekolah gitu ya. Masuk ke Magelang 4 tahun. Sekolah lagi ke cabangan saya sebetulnya infanteri 1 tahun. Berarti 5 tahun. Baru anak 2. Senior itu pada jenderal. Berapa tahun? Saya juga harus mengikuti pendidikan TNI sampai berapa tahun? Bisa 10 tahun lebih. Ya sampai sesko TNI ya. Nah, bagaimana kami harus diam? Kan nggak bisa. Nah, yang kalangan civil society, sampai tingkat profesor berapa tahun? Terus yang mimpin rapat, mimpin ini lulusan SMP kira-kira ya, tanda kutip ya. Kita belum putusan hukum ya. Kemungkinan seperti itu. Kira-kira yang mau disampaikan itu apa? Dan akan ketemu presiden di dunia, yang mau disampaikan itu apa? Saya tidak melarang. Anak muda tampil boleh. Tapi ikutin dengan ini. Kalau ininya nggak ada, jangan mimpin. Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak mempercayai kapasitas Wapres saat ini secara pribadi untuk menduduki kursi itu. Ya begitulah. Kira-kira. Meragukan ya. Meragukan kami. Sekarang saja. Ada yang bisa lihat kunjungan ke sana sini. Bisa bicara nggak sama mahasiswa? Berani nggak bicara sama mahasiswa? Nggak punya waktu mungkin. Nggak punya waktu barangkali. Ya nggak tahu sih. Berani nggak kan gitu ya? Karena soal berani kan harus kita tanya, berani nggak? Kan maksud saya, Anda tidak pernah dengar dia bicara di mahasiswa begini. Kan belum ada kan? Betul. Karena kenapa? Tidak pede. Karena dia tahu, saya belum punya kemampuan kapasitas yang bisa menghadapi. Seorang pembicara menghadapi audiens, pembicara itu minimal punya pengetahuan 1 klik di atas. Ya? Sama aja nggak bisa. Kalau guru, ya 2 jam lebih dulu tahu lah itu. Ya, gitu. Begitulah kira-kira ya. Oke, Mas Pur, ini ada hal yang menarik yang tadi Mas Pur katakan. Mas Pur bilang Pak Jokowi banyak menanam bom-bom waktu. Ya. Kalau ini adalah bom-bom waktu, bagaimanapun kan bom-bom waktu itu ada waktu ya. Apa memang ini sengaja ditanamkan atau tidak sadar beliau tanamkan? Beliau tanam dan aktifkan. Kalau dibilang tidak sadar ya enggak, semuanya kan melalui perencanaan ya. Dan perencanaan itu tentunya kan harus melalui telaah staf ya. Saran staf. Para menteri. Nggak usah jauh-jauh sekarang.
tentang 4 pulau yang punya Aceh dipindahkan ke Medan. Betul. Gubernur Aceh Muzakir Manaf udah bilang itu punya Aceh. Iya, betul. Dan secara sejarah punya Aceh. Ya. Jangan membuat bom waktu. Ini bisa bahaya. Kami yang sudah pengalaman dalam situasi negara ya, keadaan negara. Sebentar, itu kan tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Oleh Menteri Dalam Negeri saat ini, bukan? Atau gimana? Ya sekarang kalau Menteri Dalam Negeri kira-kira apa kepentingannya, apa keperluannya? Kan itu ada sumber alam. Iya. Nah, oleh karenanya kita jangan berandai-andai. Iya. Proses hukum. Kenapa ini bisa terjadi? Masuk ke ranah hukum. Jadi jelas kita tidak memfitnah seseorang, gitu ya. Nah, masukkan proses hukum. Kenapa bisa pindah ke Medan, istilahnya? Kan punya Aceh. Siapa yang memerintahkan dan sebagainya dan sebagainya. Ini proses hukum. Ini salah satu bom waktu itu ya. Yang lain? Yang lain, Raja Ampat. Oke. Ini kan daerah-daerah masih konflik. Iya. Daerah rawan. Contoh lagi, Pertamina. Korupsi di sana. Uangnya pada kemana? 300 T yang siapa suaminya Dewi itu. Apa betul sampai dia? Iya. Kenapa nggak dilanjutkan? Banyak hal lagi. Kalau dalam pembunuhan, kilometer 50. Kenapa proses hukumnya ngambang? Kan itu tuntut sama orang-orang Islam. Bom waktu ini kalau meledak akan sangat berbahaya. Sangat. Sadar nggak Pak Jokowi bahwa bom waktu ini bisa membahayakan Indonesia? Mestinya harus. Kalau misalnya sadar, apakah ini saya bertanya pada seorang purnawirawan dan Mas Pur adalah Intel kan? Ya. Apakah mungkin beliau adalah proksi dari sebuah apalah misalnya? Bisa jadi. Bisa jadi. Contoh. Kenapa harus dipindahkan ibu kota negara ke IKN? Jakarta itu punya sejarah tersendiri. Bagaimana sebelum 17 Agustus Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Ya, oleh pemuda. Lantas dipaksakan 17 harus baca. Dipaksakan ya oleh pemuda. Nah, banyak cerita sejarah yang ada di sini di Jakarta. Apa sih keuntungannya harus ini dipindahkan? Nah, kalau ini dipindahkan, kenapa harus ada PIK? Prabowo udah ngomong, tidak boleh ada negara dalam negara, tidak ada perumahan eksklusif. Kalau ini dipindahkan, maka ini kan kosong pemerintahan. Maka bisa diambil sama orang lain kan. Mau jadi Singapura. Singapura dulu itu adalah Malaysia punya, Melayu. Karena ini parlementer, presidennya Melayu. Perdana Menterinya rasa-rasanya seumur-umur nggak akan jatuh ke Melayu. Apakah sadar bangsa ini? Nah, saya bilang tadi, Rempang mau bikin pabrik kaca. Dari awal saya sudah sampaikan pada waktu saya menjadi pembicara di Bandung, di depan Gedung Merdeka. Ini bukan investasi tapi invasi. Kenapa? Kalau ini pulau Rempang gitu ya, yang dulunya dihuni oleh para pengawal sultan, ya kesultanan ya. Nah, kalau mau dibikin pabrik kaca, apa iya seluruh pulau harus dikosongkan? Kan tidak. Nah, ini harus dikosongkan. Kenapa? Adakah kaitan dengan Laut Cina Selatan atau Natuna Utara? Nah, apa ada kaitan nanti lagi dengan IKN? Satu ibu kota negara tidak boleh ada di paling depan. Jakarta terlindungi oleh Kalimantan, Sumatera, ya. Sebelah timur ada pulau-pulau lagi. Nah, kalau di IKN, yang jaga ibu kota siapa? Apakah betul kapal angkatan laut dijejer? Terus nanti belakangnya buaya-buaya gitu. Apa begitu? Mas Pur lebih ngerti sebagai tentara. Iya dong. Makanya dari dulu ya, dari awal munculnya IKN, saya pertanyakan, mana kajian strategis? Apakah tidak melibatkan TNI dalam hal ini? Kalau melibatkan TNI harus ada kajian strategis. Ibu kota negara, Jakarta aja. Kalau terjadi sesuatu, ibu kota istana presiden, lapangan terbang, yang sifatnya strategis, ya itu sudah ada di plotting musuh itu.
Tinggal dipencet, zaman sekarang pencet-pencet. Ya, udah meledak itu semua. Maka seorang pemimpin negara, bukan pemerintahan lagi kan, pemimpin negara, akan tetap memberikan perintah. Tapi mungkin tidak di istana negara. Pada satu tempat tersendiri. Oke. Nah, kalau di IKN siapa yang bikin? Yang bikin gambar siapa? Yang melakukannya siapa? DPR lah yang kemudian mengetuk keputusan tentang undang-undang IKN ini. Ya. Forum Purnawirawan kemarin bersurat ke DPR. Apakah Forum percaya DPR yang pernah mengetuk sesuatu hal yang kemudian menjadi kekecewaan publik ini? Ya, kita selaku rakyat harus tetap percaya dong kepada DPR karena itu wakilnya rakyat ya. Betul, siap. Tinggal Bapak Ibu yang ada di DPR tolong jaga kepercayaan rakyat. Betul. Jangan pada saat mau duduk tolong pilihlah saya kan gitu ya. Udah duduk ya lu gua kan gitu ya. Betul. Nah, ini yang nggak boleh. Ini satu pembelajaran dalam kehidupan bernegara. Kami katakan secara tidak langsung saling mengingatkan. Kami Purnawirawan bukan orang super, bukan. Tapi bagian dari rakyat Indonesia yang masih peduli. Betul. Memberikan warning. Ini loh. Betul. Monggo silahkan. Maka saya bilang kalau DPR tidak mau menggubris katakan begitu, ya terserah. Terserah rakyat lah gitu. Mas Pur, banyak yang mengatakan bahwa Gibran atau Wapres ini kan satu paket dengan Pak Prabowo. Saya merasa bahwa Forum Purnawirawan mempercayai Prabowo, tetapi katakan saja keberatan dengan Gibran. Apakah mereka bisa dipecah? Proses pencalonan iya. Tetapi waktu persyaratan calon presiden sendiri, calon wapres sendiri. Baca di 7A. Iya. Apa tidak cukup itu? Memang saya udah rame di HP kan gitu ya. Bahwa Jokowi mengingatkan ini satu paket. Betul untuk pencalonannya. Betul. Persyaratan tidak dong. Iya. Masing-masing ya. Masing-masing. Pertanyaannya, apakah persyaratan Gibran pada saat itu benar atau tidak? Baik secara hukum maupun etika. Setelah integritas diri ya. Iya, setelah saat ini masing-masing menjadi presiden dan yang satunya menjadi wakil presiden, pemakzulan Gibran itu sama sekali tidak akan berkaitan dengan Prabowo. Kita dukung Prabowo. Karena Prabowo secara persyaratan memenuhi. Dan kita tetap berharap Prabowo sampai ke 5 tahun ya. Moga-moga sehat beliau. Ya, artinya sampai 5 tahun nanti mau lanjut mau tidak itu urusan beliau lah gitu ya. Kita nggak mau tahu. Selain misalnya urusannya sama-sama tentara, sama-sama mantan tentara, hubungan antara Forum dengan Prabowo baik-baik saja. Insya Allah. Kan kita tidak putus. Apakah itu bisa begini? Saya ingin mencontohkan sesuatu yang barangkali Mas Pur bisa mengatakan, ya itu salah satu contohnya. Misalnya gini. Pak Firman Santiabudi, putra Pak Tri Sutrisno, baru saja diangkat menjadi direktur di Mind ID. Tentu ini adalah bekas polisi itu. Iya, sangat tidak mungkin kalau tidak mendapat lampu hijau dari pemerintah. Apakah ini membuktikan bahwa hubungan Pak Tri yang adalah sesepuh di forum itu sangat baik-baik saja dengan Pak Prabowo? Ya, termasuk putranya jadi Pangko Wilhan. Oh, kayak Pak Kunto. Dua hal itu menunjukkan bahwa satu lagi pertemuan di Balai Kartini. Iya. Di mana Pak Bowo duduk samping Pak Tri, Pak Sapri. Iya. Dan hormat beliau terhadap Pak Tri. Ya. Boleh dong diangkat atau kalau saya lihat di TikTok. Kan sebelum naik ke panggung aja Pak Bowo masih hormat dulu sama Pak Tri. Nah, di TikTok kan suka ada, mari kita spill, tolong di spill lah pertemuan itu sebetulnya seperti apa isinya lah. Kalau boleh. Ya pada intinya kan Presiden Prabowo kan bukan marah kepada 8 tuntutan yang ada Pak Tri-nya kan. Kalau marah Pak Tri nggak akan diundang. Dan Pak Tri tidak duduk di sampingnya beliau. Sebelah kanannya lagi kan Sultan. Dan kalau beliaunya mau naik ke panggung, Pak Bowo kan masih berdiri hormat dulu. Ya. Jadi body language harus juga dibaca. Gestur ya? Gesturnya. Ya nggak usah. Dan
Sekarang kita masalah 8 tuntutan kan menggaung kemana-mana. Iya. Ya, artinya juga dari pihak organisasi purnawirawan juga kan tidak berlanjut lah masalah perbedaan pendapat. Sejak 2014 itu warga Indonesia sedikit terbelah, ya. Apakah upaya terbelah ya, okay. ya. Paling tidak maaf nih aja ya. Dulu ada cebong, ada cebong, ada kampret dan sebagainya. Apakah apa yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini tidak dikhawatirkan akan kian memecah belah Indonesia yang sudah retak-retak ini? Untuk menguasai satu negara, ya kalau ada negara lain ya, ini contoh misalnya. Maka yang pertama adalah negara itu dihancurkan persatuannya, baik secara agama, secara ekonomi, secara apa-apa, gitu ya. Karena begitu udah hancur dia lebih mudah masuk. Tinggal ambil salah satu dipelihara, gitu ya, kasih duit dan sebagainya. Itulah yang kalau kita bilang dulu ronto ireng lah, gitu ya. Gitu ya. Nah, selama Jokowi tidak lagi dibangun tentang karakter building. Karakter bangsa ini tidak dibangun, malah dihancurkan. Contoh, orang Indonesia tidak punya karakter jadi pencuri uangnya rakyat. Gitu ya? Zaman dulu kan nggak ada. Ada, tapi sangat sedikit sekali. Tapi jangan Jokowi kan, hampir semua tokoh jadi tukang korupsi kok. Tukang maling kan gitu ya. Dan tidak ada proses hukum masalahnya. Ya, para tokoh lah udah nggak sudah sebutin kan gitu ya. Semua orang tahu di Indonesia kok gitu ya. Nah, tidak lagi membangun nation, kebangsaan. Jadi tidak ada daya tahan bangsa ini gitu loh. Aku bangsa Indonesia, aku harus pertahankan di Republik ini sesuai dengan apa yang diperjuangkan orang tua kita dulu. Nggak ada. Berpikirannya adalah individualistis, materialistis. Contoh, hampir semua kasus ini karena belum ada putusan hukum ya, diduga. Kalau kata hukum patut diduga gitu ya. Ujungnya ada Jokowi sekeluarga. Nah, ini Presiden Prabowo harus membuktikan, menjawab ini. Tapi kan kita tidak bisa begitu deh. Ada yang ngomong, oh si A itu maling. Nggak boleh. Proses hukum dulu. Buktikan juga ya. Ketok palu kan hakim. Ya kamu memang juga maling kan itu. Ini tugas Presiden Prabowo. Memang Presiden Prabowo ini kalau istilahnya dapat warisan yang borok sudah stadium 3 mungkin dia. Jadi menyembuhkannya juga tidak bisa sekaligus, harus bertahap. Tapi kami dorong untuk melakukan itu. Apakah sedemikian yakin itu Mas Pur atau Forum Purnawirawan bahwa semua urusan tadi sifat materialistis, individualistis itu katakan saja ditumbuh suburkan atau menjadi sangat subur di zaman Jokowi? Emang begitu? Sekarang saya tanya sama Anda sendiri. Apakah presiden sebelumnya terjadi seperti sekarang? Tanya kepada seluruh tokoh rakyat Indonesia. Sejak kapan Indonesia jadi amburadul seperti ini? Selama Jokowi. Yang lalu-lalu bukan tidak ada korupsi, ada. Tapi orang masih takut-takut. Sekarang tidak. Si tukang maling begitu ketok palu ya. Kan tidak ada, maaf ya saya, tidak ada. Dada. Senyum-senyum. Hah? Senyum-senyum juga. Ya. Karena nanti kamarnya juga udah disiapkan kan. Makannya pun seenaknya. Mau keluar pun seenaknya. Presiden yang ngomong kok. Itu yang ditahan bisa malam bisa keluar katanya. Kan gitu. Nah, di mana sedangkan lembaga pemasarakatan itu mengembalikan cara berpikir yang salah untuk menjadi lurus. Apakah tidak begini? Masyarakat ini memang sudah siap untuk amburadul. Di saat itu kemudian Jokowi menjadi pimpinan. Sehingga kemudian keamburadulan itu katakan saja menjadi semacam legacy Jokowi tanpa sengaja. Saya bilang tadi, sesuatu itu kan selalu direncanakan. Presiden punya staf, ya, siap. Ada kajian, ya. Jadi tidak bisa seorang presiden begini sendiri, tidak bisa. Pasti menyangkut kepada sumber alam, ya tanya kepada menterinya, begitu. Nah kalau gitu
ngapain menteri digaji sama uang rakyat? Ya nggak boleh lah, gitu ya. Nah, inilah tugas Prabowo. Tidak usah takut. Oh, sekarang rakyat menuntut. Rakyat ya menuntut. Buat reshuffle dong 17 menterinya itu. Ya, walaupun tidak semua. Kewenangan siapa? Prerogatif siapa? Presiden. Ya, silakan Presiden. Ini sudah 8 bulan ya? Kalau saya tidak salah. Mengapa? 8 bulan. 8 bulan. Mengapa belum satu pun di antara, katakan saja 17 menteri yang diwariskan oleh Pak Jokowi ini digeser lah atau apapun namanya. 13 Oktober ya? Ya. Mengapa? Mungkin Pak Prabowo berpikirnya perubahan yang drastis akan selalu menimbulkan korban yang besar. Mungkin Pak Prabowo akan membuat korban seminimal mungkin. Di tentara nih. Saya mau nyerang Anda gitu ya. Saya bisa bawa pasukan saya, tembak gitu masuk. Tapi korban di Anda banyak, korban di saya juga banyak. Nah, tapi kalau saya putar nih, lewat belakangnya atau lewat samping, maka korban anak buah saya tidak banyak. Tapi tempat Anda bisa saya kuasai. Meminimalis korban. Oke, itu kan sebuah metafor. Dan barangkali metafor itu apa namanya? Berikan saya sebuah hal yang lebih nyata sehingga saya bisa memahami mengapa sampai 8 bulan Pak Prabowo belum juga, katakan saja merepteli 1, 2, 3 atau berapa orang yang dianggap, kalau itu dianggap bermasalah karena datang. Sekarang di pemerintahan Prabowo 17 menteri. Oke? Ya. Bagaimana Prabowo? Seperti orang yang teriak di padang pasir kok. 17 dari sekitar 30-an ya kalau saya. Iya, tambah wakil-wakil ya, apa betul, itu? Betul. Contoh soal PIK 2. Iya. Presiden turun ke laut. Ketua komisi Mbak Titi ya datang turun ke laut. Tapi menteri kelautannya udah selesai itu. Yang tanggung jawab hanya lurah, bayar 50 M katanya. Nah, permasalahannya lurah bayar 50 M berarti kekayaan dia berapa? Kalau lurah sudah bisa lebih dari 50 M, mungkin 70 sampai 100 ya M ya. Camatnya berapa? Kenapa tidak diproses hukum? Buka. Jadi jangan diputus di tengah. Gitu. Sampai sekarang kan PIK itu di tengah ini. Prabowo teriak, tidak boleh ada negara dalam negara, tidak baru ada eksklusif. Tapi mestinya para menteri itu ngikutin maunya presiden. Begitu kuatnya kan mereka kan. Makanya ada menteri Prabowo keluar lagi, soan lagi. Inilah yang saya bilang, kenapa Jokowi masih memaksakan dirinya menjadi matahari, kepingin jadi matahari. Itu tidak boleh. Ya presiden yang lalu-lalu kan tidak. SBY turun 2014 kan diam aja di rumah dia. Nggak ada cawe-cawe, kecuali diminta. Terlepas ada kekurangnya dan sebagainya ya, namanya manusia. Tapi secara kebijakan dia tidak mencampuri. Ini kan mencampuri. Setelah 8 bulan tanpa adanya reshuffle, Mas Pur dan teman-teman di forum yakin berapa lama lagi Pak Prabowo akan menegaskan dirinya? Saya presiden, saya kalau dari pernyataan-pernyataan beliau mungkin nggak lama lagi ya. Oke. Kan di dalam medsos sudah sampaikan ini kita tidak begini-beginilah Pak Presiden ya. Nah, harapan kita semua buktikan dong Pak Presiden. Sehingga rakyat ada obat sedikit walaupun tidak secara penuh, tidak total gitu ya. Itu maksud saya. Nah, kita hanya menyampaikan pendapat. Mas Pur, satu pertanyaan terakhir. Mas Pur kan tentara, Pak Prabowo tentara, dan tadi Mas Pur juga masih bukan menyiratkan, bahkan secara tersurat menyatakan bahwa saya 1 tahun di bawah Pak Bowo. Ya, menyatakan bahwa harapan itu besar. Ya. Kira-kira apa namanya? Apa yang membuat Mas Pur yakin dari sisi mungkin sisi psikologis, mungkin sisi karakter Pak Prabowo yang membuat Mas Pur yakin bahwa beliau akan gerak pada saatnya? Ya, sebagai prajurit ya 4 tahun dididik di Magelang gitu ya. Kita jadi prajurit rakyat kok. Ya. Kita berbakti hanya untuk negara kok. Contoh nih ya. Kita mau berangkat operasi perang lah katakan begitu ya.
Istri kita lagi hamil baru sebulan. Ya tinggal aja. Artinya urusan keluarga nomor 2. Urusan negara nomor 1. Dan itu akan dilakukan Pak Prabowo, insya Allah. Mestinya begitu. Makanya kita bilang, Pak, jadilah prajurit Sabta Marga. Bapak tidak usah takut rakyat di belakang Bapak. Lakukan demi bangsa dan negara. Bapak prajurit, ada Sabta Marga. Setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 45, Pancasila UUD 45. Mas Pur, itu apa namanya? Kamera. Hah? Ini kamera. Silakan Mas Pur misalnya bicara kepada Pak Prabowo. Ya. Silakan. Terima kasih. Ini ya. Untuk Bapak Prabowo Presiden, Bapak selaku prajurit, kami dari Purnawirawan, saya khususnya begitu, sangat berharap banyak Bapak tetap sebagai prajurit Sabta Marga. Kita lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat untuk kepentingan rakyat. Bapak sudah banyak membuat janji kepada rakyat, tolong direalisasikan. Tapi kami mengerti bahwa janji itu tidak mungkin sekaligus seperti membalik tangan, Pak. Berapa persen yang Bapak bisa lakukan demi bangsa dan negara? 10 negara katanya di dunia sudah ramai di berita luar negeri. Hancur karena korupsi. Itu, Pak. Hancur karena hutang yang melampaui batas. Republik ini tidak boleh begitu, Pak. Republik ini berdiri karena pejuang orang kita berdarah-darah. Mari kita yang hanya melanjutkan, mengisi kemerdekaan, bisa mencapai sesuai apa yang ada di dalam pembukaan UUD 45, masyarakat adil dan makmur. Walaupun mungkin tidak sampai 100% adil makmurnya. Mungkin ada pemimpin yang akan datang. Begitu yang melanjutkan. Itu saja dari kami, Bapak, selaku prajurit. Salam perjuangan dan merdeka prajurit, Bapak. Terima kasih, Mas Pur. Sama-sama. Sobat Manilog, pemakjulan bukan sekadar soal prosedur. Ia adalah saluran etis untuk mengembalikan marwah sebuah jabatan yang telah disulap jadi hadiah ulang tahun sebuah keluarga. Apa yang dilakukan Forum Purnawirawan bukan perkara setuju atau tidak setuju, tapi tentang keberanian untuk berkata, cukup, enough is enough. Bahwa ada garis yang tak boleh dilanggar, ada hukum yang tak bisa dibengkokkan, dan ada republik yang tak boleh diwariskan, seperti toko kelontong. Hari ini mereka yang bersuara mungkin hanya minoritas, tetapi sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berani, bukan oleh kelompok manusia yang ramai berkompromi. Negara akan hancur karena 2 hal, kata Plato. Ketika hukum menjadi permainan dan ketika pemimpin menjadi boneka. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan hadisnya Hasan Sahih. Dan itulah yang sedang dilakukan para purnawirawan hari ini. Jihad konstitusional dalam arti yang sebenar-benarnya. Maka jangan biarkan nalar kita mati sebelum republik ini kita berakhir. Saya Darmawan Sepriosa, terima kasih telah menyimak Madilog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.